Ini untuk memperkuat inovasi, mau tidak mau harus ada research university. Nah, jadi riset plus inovasi, tapi sekarang nggak cukup hanya riset dan inovasi, harus ada entrepreneurship. Sehingga yang sekarang kita menamakan sebagai technopreneurship, technopreneur university atau sociopreneur university. IPB punya visi sebagai techno-sociopreneur, karena apa? Technopreneur bisnis, sociopreneur sosial, ini dua-duanya harus penting, ya. Penting untuk membawa IPB ke dalam satu dunia technopreneurship dan sociopreneurship, supaya apa? Inovasi dimanfaatkan. Satu dimanfaatkan untuk memacu ekonomi, industri bisnis sebagainya, satu lagi untuk sosial, untuk masyarakat. Nah, sehingga kita harus bangun apa yang disebut sebagai Science Technopark. Science Technopark itu adalah jembatan antara dunia kampus dengan dunia industri. Pemirsa Indonesia yang baik, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, tetap menjaga disiplin dan menjaga protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, Bursa Interaktif mengundang Profesor Arif Satria, Rektor IPB University. IPB University ya, sudah berubah. Dan di sebelah depan saya ini yaitu Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman tahun 2016-2021 ya. Dan beliau ini skill ya, bidang pertanian pangan pokoknya jago lah. Ya. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik, Bang Bursa. Baik. Alamsyah sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Saya dan pemirsa insya Allah turut bahagia ini IPB memasuki 58 tahun ya. Di Natalis ya 1 September ya. 1 September. Saya menyaksikan sampai selesai itu. Oh gitu? Iya, dari setengah 10 sampai terakhir pidato Bapak. Saya sambil olahraga, saya pakai headset itu kan, terputar. Dan saya ngikutin betul pidato Wapres, ya, Presiden, dan ucapan Rektor ya, ada Menteri Pendidikan, pokoknya meriah sekali. Dan saya perkirakan, sepengamatan saya, baru sekali ini di Natalis Universitas yang diucapkan banyak orang yang berpartisipasi. Rektor banyak ya, ada Presiden, Wakil Presiden, ada Menteri, Ketua MPR, Ketua DPR, luar biasa itu banyak sekali. Jadi memang era ini era Profesor Arif lah gitu ya. Era apa ya, era ada momentumnya lah gitu ya. Dia sebagai rektor tapi juga banyak ide kan. Jadi menarik. Apalagi tema Disnatalis ini juga sangat relevan dengan revolusi industri revolusi teknologi sekarang ya. Great disruption sekarang ini. Itu menyangkut inovasi agromaritim ya, 4.0 ya, dalam rangka mengatasi pandemi ya, COVID-19. Dan Presiden menekankan betul itu bahwa ke depan ini IPB mesti jadi motor terdepan dan unggul di bidang inovasi, terutama dalam pertanian kan. Jadi ini dipercayakan betul kayak kepada Arif Satria ini kan. Apalagi temanya itu mengenai agromaritim ya, yang direlevansikan dengan inovasi. Inovasi itu menunjukkan kekuatan daya saing suatu bangsa. Di beberapa penelitian itu daya saing itu dicirikan oleh inovasi di bidang aplikasi paten. Jadi semakin banyak paten katanya, maka daya saing satu bangsa itu semakin hebat. Dan kenapa ini aplikasi paten itu menjadi pertimbangan? Karena satu bangsa yang sudah aplikasi patennya baik itu dia sudah berbasis kepada research and development. Ya. Jadi research and development itu sudah menjadi budaya, ya, culture di negara-negara maju yang membuat parameter,
satu bangsa. Misalnya Jepang dia sudah mengeluarkan biaya cukup besar 140 miliar dolar ya, Amerika Serikat. Dia sudah menghasilkan aplikasi paten lebih dari 500.000. Kalah Amerika. Amerika baru 400 ribuan aplikasi paten dengan biaya 400 miliar dolar. Kita baru 23. Bayangin jauh sekali. Malaysia 1932. Thailand 938 aplikasi paten. Jadi kalau lihat dari pidato Bapak Presiden mengharapkan IPB menjadi motor penggerak inovasi untuk memperkuat daya saing bangsa, tentu ini diperlukan berbagai transformasi ya, di samping persiapan nilai kita untuk meyakinkan bahwa memang diperlukan riset yang besar. Di samping itu juga diperlukan keseriusan kita bahwa inovasi itu memang bagian dari daya saing bangsa kita. Nah, dengan memperhatikan pidato Pak Rektor itu ya, saya juga punya harapan karena saya betul-betul menyaksikan. Nah, ini jelas ke depan IPB akan menjadi hebat itu kan. Apalagi agromaritim ini ya belum dikelola secara maksimal kan, yang diberikan diberikan sentuhan teknologi kan akan lebih dasar lagi. Nah, itu inovasinya kan gitu. Nah, di samping itu Profesor mengatakan bahwa dengan agromaritim 4.0 ini akan mendorong munculnya ekonomi new normal ekonomi ya. Nah, yang dicirikan 7 itu kan. Nah, ini tolong. Hafal juga? Iya, saya hafal. Saya bilang tadi saya ikutin. Luar biasa. Oleh karena itulah kita pemirsa ingin mendengar penjelasan 7 ciri itu. Salah satunya yang paling penting menurut saya itu desa sebagai basis pembangunan masa depan itu. Nah, silakan Pak Rektor. Nanti kita mengharap Pak Lamsa memberikan kritik, apresiasi ya silakan saja. Terima kasih Bang Bursa. Terima kasih banyak, ini luar biasa nih saya diundang dan ngobrol lagi tentang inovasi agromaritim, dan terima kasih atas ucapan selamatnya. Alhamdulillah kemarin di Natalis kita bisa berjalan, dan kalau di negara-negara maju tidak ada Natalis yang dihadiri oleh presiden. Tapi di kita tuh masih perlu. Perlu supaya memang ada kedekatan antara sumber inovasi dengan sumber pengambil kebijakan. Jadi perlu ada interaksi, perlu ada komunikasi, sehingga memang mau tidak mau kita juga harus memahami proses politik di DPR, bagaimana proses politik pengambilan keputusan dan sebagainya. Karena memang sistem kan belum established betul ya, tidak se-established di Jepang, se-established di Korea, di Jerman, yang dimana urusan akademis saja. Jadi di sana yang namanya mahasiswa urusannya riset aja. Dosen riset aja, nggak ada urusan mempengaruhi policy ini, policy itu. Sudah urusan parlemen yang mereka orang parlemennya udah pintar-pintar. Urusan masyarakat luas yang mereka sudah kritis. Jadi kita emang mau tidak mau itulah konsekuensi kita di negara berkembang. Ya, ciri negara berkembang lah ya. Nah, tapi intinya gini, bahwa kemarin memang pada saat di Natalis saya sampaikan, ini soal disrupsi ini harus kita cermati. Selama ini kita memahami disrupsi memang masih separuh-separuh gitu, tapi kita coba menggabungkan 3 sumber disrupsi dalam satu waktu yang bersamaan. Artinya apa? Hari ini kita menghadapi climate change, hari ini kita menghadapi revolusi industri 4.0, hari ini kita menghadapi COVID. Ini 3 itu merombak tatanan. Jadi perubahan iklim merombak tatanan. Petani juga pusing untuk masalah kapan mau mulai. Nelayan juga, musim ikan juga bergeser, berubah, penuh dengan ketidakpastian. Nah, kemudian juga sama, revolusi industri 4.0 juga sama, membuat tatanan berubah total. Ada perusahaan besar collab, perusahaan muncul, tiba-tiba siapa yang... Karena memang ini sebuah disrupsi yang harus disikapi. Kemudian ketiga adalah COVID, ini juga sama, seluruh dunia kena semua. Nah, jadi 3 sumber disrupsi itulah yang menurut saya harus kita cermati untuk jadikan satu pertimbangan kita, ekonomi kita akan seperti apa. Nah, sehingga saya coba meramu bahwa karena sebenarnya ketika climate change muncul namanya green economy.
ketika revolusi 4.0 muncul namanya digital economy, sharing economy. Nah sekarang ketika ini pandemi COVID muncul, pada saat bersamaan ada revolusi 4.0, pada saat yang sama ada. Nah untung saja COVID didahului oleh revolusi 4.0. Bayangkan Bang, kalau misalnya kita ada COVID seperti ini, kita belum 4.0, gimana mau pesan makan? Bagaimana orang bisa mau bertransaksi? Sulit lah pokoknya. Sulit pokoknya gitu. Nah sehingga dengan adanya 3 disrupsi itu kami mencoba menawarkan bahwa ciri-ciri dari masing-masing disrupsi itu harus menjadi bahan pertimbangan. Nah sekarang cirinya apa? Yang pertama adalah agromaritim sebagai pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan. Kenapa agromaritim? Ya karena memang satu, kita negara agraris dan negara maritim sekaligus yang kekayaannya luar biasa. Kemudian kedua, ini tuntutan kemandirian pangan juga luar biasa di saat COVID. Karena negara-negara di dunia manapun sekarang menahan stok pangannya. Ketiga, di Indonesia ternyata, hasil pengamatan yang segera kita lakukan, mayoritas provinsi GDP dominan adalah sektor agro. Peternakan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jadi yang kuning, yang manufaktur hanya Jawa. Yang coklat, yang mining, Papua, ya, sebagian Papua, sebagian di Sumatera, selebihnya hijau. Jadi artinya apa? Artinya memang yang menguasai PDRB di Indonesia itu adalah sektor pertanian. Kemudian yang keempat memang harus kita akui, ini dikala saat ini COVID muncul ini, orang semua kan sadar tentang pangan dan kemudian meningkatkan kemandirian pangan. Nah, jadi itu kira-kira ciri pertama. Ciri yang kedua tentang desa sebagai pusat pertumbuhan baru. Jadi orang menganggap bahwa sebenarnya pusat pertumbuhan itu selalu kota. Padahal pengalaman di negara-negara maju, semakin tinggi GDP per kapita sebuah negara, ternyata populasi yang di desa semakin banyak. Bukan berkurang? Bukan berkurang. Artinya populasi di desa ini semakin lama semakin besar. Artinya memang sebagian besar disumbang oleh sektor pedesaan mereka yang memang tumbuh luar biasa. Nah problemnya apa? Indonesia sekarang sudah mulai bagus, tapi bagusnya kita kan masih karena cash transfer. 93% dari proses pertumbuhan ekonomi desa saat ini disuplai oleh karena adanya dana pusat, dana desa. Dana desa. Nah masih hanya 7% yang dari kemandirian desa. Kecil sekali ya. Nah sehingga menurut saya yang harus kita dorong, desa tidak perlu harus tergantung terus pada pusat. Saat ini masih perlu, ya. Tapi ke depan memang harus disiapkan satu gerakan yang memang bisa meningkatkan daya saing desa itu sehingga dia bisa mandiri, bisa menghasilkan uang, dan kemudian sektor yang paling mungkin kan ya agromaritim. Karena desa kan memang sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan. Jadi desa itu menjadi hal yang menurut saya penting. Nah kemudian yang ketiga, mau tidak mau sekarang kita berhadapan dengan era digital. Ekonomi digital sudah menjadi keniscayaan. Kemudian ekonomi hijau, semua orang sekarang sudah sadar tentang lingkungan. Sehingga orang juga sekarang sudah apapun produksi harusnya ramah lingkungan. Konsumen sudah semakin pro lingkungan. Kemudian yang keempat adalah bahwa sekarang ekonomi, saya mengatakan give economy, ekonomi moral. Sekarang sudah menjadi dasar untuk ketangguhan sosial ekonomi. Ketika COVID, sebelum COVID, tidak terlihat guyupnya kita, gotong royongnya kita. Tapi begitu COVID, coba antar kita siap makan buat orang yang isolasi mandiri, gerakan luar biasa. Jadi give economy itu sekarang menjadi penciri yang tidak bisa diabaikan. Dan apalagi ditambah dengan Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat kedermawanan yang paling tinggi di antara negara-negara lain. Kita 3 kali lipat dari rata-rata dunia. Kemudian yang berikutnya lagi adalah konsumen. Pro pada lingkungan, pro pada kesehatan. Sekarang sadar kan, kita makan juga semua hati-hati, harus asupan gizi, sudah mulai senang hal-hal yang sifatnya menyehatkan, tertib lingkungan. Sekarang sadar betul kan. Kemudian terakhir itu memang itulah inovasi. Jadi kekuatan saat ini memang mau tidak mau entrepreneurship dari warga ini untuk bisa menggerakkan ekonomi semuanya itu tentu diperkuat oleh adanya inovasi. Nah itulah IPB harus kita memikirkan itu dengan 7 ciri itu. Dengan 7 ciri itulah kita berpikir IPB posisinya akan seperti apa. Kita akan berperan di mana. Tentu berperan di banyak hal, tapi salah satu kunci penting adalah inovasi. Sehingga
Karena gini Mas, semakin maju sebuah negara, semakin tinggi GDP negara, itu berkorelasi positif dengan Global Innovation Index. Oke, gimana kita mau meningkatkan inovasi yang anggaran riset kita kecil sekali? Nah, memang itulah. Masih 0,3%. Jadi anggaran riset kita memang masih kecil, dan menurut saya keberpihakan pada riset itu menurut saya memang gini. Makanya hampir semua negara maju pasti inovasi maju. Tadi soalnya paten. Iya, karena ini biayanya besar sekali, biaya penelitiannya. Nah, inovasi maju Jepang itu pasti karena risetnya. Iya, betul. Jadi ekonomi maju karena inovasi, inovasi maju karena riset. Betul. Nah, sehingga sekarang harus kita benahi adalah bagaimana satu tata kelola riset. Itu harus tuntas betul. Sehingga tata kelola riset itu, dan kemudian termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengelola pusat-pusat dan lembaga-lembaga, sentra-sentra riset unggulan yang ada di Indonesia itu harus terkonsolidasi dengan baik. Kita ini punya kekuatan yang luar biasa. Kita secara individual hebat-hebat. Ilmuwan kita tuh nggak kalah dengan luar negeri. Ini soal mengelola, soal menata orang-orang pintar. Ya, tapi kalau menata orang pintar, pemerintah nggak pernah ada komitmen untuk membiayain risetnya gimana? Nah, makanya itu pertama dari tata kelola dulu, yang kita harus menata dalam arti agenda riset prioritas kita seperti apa. Kita harus punya satu agenda riset pangan, sehingga kita bisa mengukur target tahun depan itu apa inovasi yang akan dihasilkan, tahun depan apa yang dihasilkan, kemudian apa yang harus sebenarnya bisa diukur kapan Indonesia akan bisa mandiri apapun. Ya, ini kemana mengukurnya, kita duitnya nggak ada. Nah, makanya, jadi pertama itu dulu. Nah, kemudian baru ketika roadmap udah jelas, supaya tidak ada overlap antar lembaga-lembaga semuanya, baru budget, emang mau tidak mau budget pasti perlu. Sebelum ke alam saya. Jadi kekurangan kita ini, kealpaan kita itu di dalam inovasi karena pemerintah lupa bahwa research and development ini adalah hal yang sangat penting sebagai basis kemajuan bangsa. Parameternya tadi harus ada aplikasi paten itu loh. Jadi semakin banyak inovasi, akan banyak paten kita ini jadikan andalan kita gitu. Nah, Indonesia baru 23 patennya. 23 aplikasi paten. Misalnya lo habis riset gitu. Ini lo matenkan hasil riset lo, inovasi lo. Enggak, IPB aja 250, Bang. Tambah sih udah sampai itu 2008 ini surveinya. Oh, 2008 sama. IPB sekarang itu 650 paten. Diumumkan ya di ke ini. Jangan sampai salah gitu kan. Nah, maksud saya itu yang mesti dilakukan. Semakin banyak riset, harus ditopang uang. Nah, roadmap-nya IPB untuk menjadikan IPB ini betul-betul universitas riset gitu loh. Nah, betul. Apa saja yang dilakukan, apa yang belum, apa tantangannya. Nah, jadi sekarang gini, memang untuk memperkuat inovasi, mau tidak mau harus ada research university. Nah, jadi riset plus inovasi, tapi sekarang nggak cukup hanya riset dan inovasi, harus ada entrepreneurship. Sehingga yang sekarang kita menamakan sebagai Technopreneur University atau Sociopreneur University. IPB punya visi sebagai techno-sociopreneur, karena apa? Technopreneur bisnis, sociopreneur sosial. Ini dua-duanya harus penting, ya. Penting untuk membawa IPB ke dalam satu dunia technopreneurship dan sociopreneurship, supaya inovasi dimanfaatkan. Satu dimanfaatkan untuk memacu ekonomi, industri, bisnis sebagainya. Satu lagi untuk sosial, untuk masyarakat. Nah, sehingga kita harus bangun apa yang disebut sebagai Science Technopark. Science Technopark itu adalah jembatan antara dunia kampus dengan dunia industri. Emang ada problem, Bang. Problemnya apa? Ini kampus kadang-kadang sering merasa bahwa risetnya hebat, inovasinya hebat. Kata pengusaha, kata industri, wah gitu aja kok, nggak marketable. Nah ini kan, jadi gini, sudah riset tapi nggak marketable. Nah, jadi kadang-kadang gini, memang kita harus akui, tidak semua riset penelitian itu bisa masuk pasar. Nah, sehingga penulisan Science Technopark itu untuk ini dua belah pihak nih. Karena ada namanya technological readiness level. Jadi tingkat kesiapan teknologi untuk masuk pasar itu diukur 1 sampai 9. Kalau penelitian biasa itu sampai 2 levelnya. Tapi begitu kita inovasi, tiba-tiba langsung levelnya 7. Belum bisa masuk pasar. Untuk sampai 9 butuh riset tambahan. Nah, riset tambahan itu industri mestinya masuk ke perguruan tinggi menyempurnakan itu. Nah, sehingga yang diperlukan sekarang itu adalah komunikasi industri dengan kampus, supaya apa? Supaya peneliti paham masalah industri apa, supaya peneliti paham masalah masyarakat apa. Nah, gitu loh. Jadi sekarang itu memang kadang-kadang
industri merasa hebat, kampus merasa hebat. Nah, padahal kalau semua dua-dua yang terbuka, saling membutuhkan, yang diawali dengan agenda riset pun kita harus mengundang industri supaya tahu bahwa kebutuhan industri itu A, B, C, D. Nah, kita risetnya harus A, B, C, D. Jangan risetnya sesuka penelitian sendiri. Nah, kadang-kadang kan peneliti itu kan punya imajinasi sendiri, yang tidak market driven, tidak sesuai dengan kondisi pasar. Nah, gitulah. Nah, sementara industri kadang-kadang tidak menghargai hasil riset perguruan tinggi. Ada juga industri yang sengaja membeli hasil inovasi kampus, sengaja dimatikan, ada juga. Nah, makanya saya katakan pemerintah harus jadi wasit yang baik untuk bisa mengencourage industri dan ini bisa berkolaborasi dengan baik itu. Jadi sebenarnya, nah itulah kira-kira Science Technopark IPB sudah bangun. Nah, moga-moga nanti Bang Bursa kan udah lihat kan di Taman Kencana itu, supaya apa? Supaya kita punya tempat riset bersama industri di situ. Kita sajikan. Nah, sekarang Bapak Bang Bursa bisa lihat di apps ada namanya IPB Innovation aplikasi di Play Store. Nah, nanti seluruh inovasi IPB ada sana semua. Nanti industri bisa lihat, wah ini bagus ini cocok ini, saya kontak penelitinya dan sebagainya. Sekarang kan semua serba online ya. Nah, itu bagian dari bagaimana kita mengkomunikasikan inovasi-inovasi kita kepada industri. Oke, gimana ini pendapat Alamsyah soal setidaknya perkembangan monitoring Alamsyah soal IPB University ini? Ya, atau desain besar ini riset bangsa kita ini sebagai basis inovasi gitu untuk menghasilkan inovasi. Ya, pertama saya apresiasi dulu lah ya untuk IPB gitu. Kemarin saya lihat, saya ikuti itu pidato. Ikut juga ya? Saya ikuti. Dan menurut saya mungkin perguruan tinggi lain juga perlu, tidak harus tentang agro maritim ya, untuk hal yang lain, untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya agak visioner ke depan. Dan kemarin menurut saya memenuhi situasi itu, walaupun tadi udah benar juga yang dibilang oleh Prof. Arief ya tadi, di Indonesia ini kadang-kadang semua pejabat harus dikumpulkan, walaupun kalau di luar sana jarang kita lihat begitu. Kalau orang mendengar pidato dari perguruan tinggi itu juga biasanya di sana orang mau cari ada sesuatu yang baru yang memang visioner, tidak terkait dengan pernak-perniknya. Tapi ya lumayanlah, paling tidak ada concern ke masalah pengetahuan ya. Tapi kalau saya boleh kasih sedikit catatan, kita ini ada di dalam satu ketidaksadaran bahwa sebetulnya pengetahuan itu adalah sebuah rantai pasok sendiri yang kadang-kadang dilihatnya pecah-pecah, parsial. Nah, salah satu mata rantainya memang ada di perguruan tinggi. Apalagi kalau sudah dikasih label oleh Prof. Arief sebagai research university. Nah, biasanya nanti dia akan terbagi macam-macam. Ada yang sifatnya memang basic research, nggak perlu diganggu tuh. Yang soal industri sudah perlu atau enggak, dia memang mau lihat ke depan gitu, panjang, dan biarkan aja asik dengan begitu. Dan itu memang harus dialokasikan oleh negara untuk yang begitu. Yang kedua, ada yang riset yang memang harus kolaboratif dengan kepentingan dari market industri. Nah, sampai di situ sih sebetulnya di negara-negara lain udah terbiasa begitu ya. Cuma ada satu yang seringkali kita lupa, bahwa ternyata riset itu bukan cuma sebuah kerja-kerja mekanistik, dia juga sebuah culture. Ya, tadi saya bilang culture ya. Culture. Mesti jadi culture. Nah, membangun itu mulai dari Jepang, Korea gitu ya, Korea Selatan, Cina, iya Korea Selatan, itu punya start dengan kesadaran untuk membangun culture itu. Saya kasih contoh, bahkan Thailand sendiri untuk membangun itu memang diberi insentif, Bang Bursa. Di sana itu orang cuma lulusan SMA lah misalnya, menemukan tungku, itu memang diasistensi oleh satu perguruan tinggi untuk mendaftarkan patennya. Kalau sudah selesai nggak punya uang, ya diberi dari APBN. Paten Thailand lebih tinggi dari kita, tinggi sekali. Di Thailand untuk daerah Thailand Selatan itu, untuk petani-petaninya itu sudah punya terbiasa untuk mengokulasi dan sebagainya, dan itu dihargai. Ada yang sudah dilembagakan permanen, raja itu tugasnya melakukan penelitian. Salah satu untuk mensupport itu dibikin. Jadi macam-macam cara. Nah, kita harus mencari clue untuk itu. Misalnya
kalau saya lihat dari pidatonya Prof. Arief kemarin itu kan salah satunya One Village, One Innovation ya, gitu. Nah itu mungkin bisa dijadikan pintu untuk membangun gerakan culture untuk melakukan riset. Kayak di Korea kan sukses gitu. Ya, dulu Semau Undong itu dimulai dengan anak-anak muda turun ke desa dan membawa pengetahuan, memotivasi orang untuk melakukan inovasi. Dan kita pernah mau meniru, tapi sayangnya terlalu politis, dipakai untuk stabilisasi, bukan untuk inovasi, bukan untuk pembangunan. Tapi ya sudahlah, itu sejarah kita. Nah kalau itu mau dikembangkan, yang kedua kita juga, menurut saya sudah pas kemarin itu agro maritim, karena memang seringkali kita bias daratan gitu ya, lupa dengan maritim. 60% maritim. Yes. Begitu kita ngomong maritim, seolah-olah juga dia terlepas dari daratan. Dan satu lagi sebetulnya yang kita nggak boleh ketinggalan, menurut saya yang jarang juga, pada prinsipnya kan sains belakangan ini yang meraja itu satu penginderaan, kedua penginderaan, kedua komputasional, yang ujung-ujungnya adalah artificial intelligence dan lain sebagainya. Penginderaan itu melahirkan sampai satelit dan lain sebagainya. Nah untuk negara kayak Indonesia ini memang harus ada juga yang karena nanti proses untuk satelit, teknologi komunikasi ini harus bisa sampai menjangkau, sampai ke desa. Sekarang kalau kita ngomong dengan sistem BTS ini daerah-daerah remote tidak terlayani. Kita baru nembak satelit, belum apa-apa sudah kemahalan. Kenapa? Karena tiba-tiba keluar low orbit satelit, low Earth orbit satelit. Jadi satelit yang dia lebih rendah daripada satelit yang biasa gitu ya. Nah yang kemarin mulai rame misalnya dibahas tentang Starlink dan lain sebagainya. Kalau punya satelit seperti itu untuk desa-desa yang nanti mungkin direncanakan oleh Prof. Arief itu semua bisa tercover langsung. Saya membayangkan kita mau serbu desa, tapi 74.000 desa sekarang. Ya, kita mau serbu tapi masih banyak yang remote, yang kemudian BTS-nya pun orang kalau jadi ide itu saya makanya saya bilang satu hal yang kadang-kadang juga untuk mensupport yang gagasannya IPB tadi yang disampaikan oleh Prof. Arief, memang ini harus dibereskan juga nih oleh pemerintah, jadi jangan telat dia. Ya kemudian yang ketiga kalau saya lihat itu bioteknologi yang sebetulnya yang berkembang sekali di sini aspek neurotik ya, yang kemudian dia terintegrasi dengan teknologi yang berkaitan dengan komputasional tadi dan penginderaan ini, keluarlah mesin-mesin cerdas tadi. Nah, tapi kita kan harus realistis juga. Itu betul memang untuk basis atau level tertentu memang jadi tren ya untuk anak-anak muda yang startup. Tapi teknologi-teknologi yang kecil, yang terapan, yang bisa membuat lebih efisien, teknologi pertanian segala macam, itu juga harus dipush oleh pemerintah, nggak cepat. Nah, saya membayangkan sampai hari ini kalau kita ngomong food estate, saya belum pernah lihat di TV itu teknologinya macam apa. Sebelum food estate ya, misal nanti saya minta penjelasan sendiri, udah sejauh mana kesadaran bangsa ini atau pemerintah ini mengenai agromaritim ya. Ini kan supaya kita memberikan support pidato Arief Satria. Sehingga konsep agromaritim betul-betul bisa menjadikan membuat arsitektur ya ekonomi Indonesia ini menjadi penting. Betul. Agromaritim. Betul. Itu yang saya maksud. Di food estate saja saya belum lihat gitu ya. Bang. Terus kemudian aspek agro itu. Begitu kita masuk ke maritim, kita juga belum lihat bagaimana penerapan agak konkret gitu. Kita sering dengar bahwa ada teknologi yang mau dikembangkan sekarang oleh Menteri KKP untuk penangkapan ikan segala macam. Tapi menurut saya itu kan cuma satu titik dari perkembangan. Bagaimana proses pengolahan dari laut itu sampai jadi, sampai ke meja dan sampai ke resto-resto. Bagaimana kemudian masyarakat memanfaatkan teknologi untuk sektor maritim kita. Saya dengar pidatonya Prof. Arief gitu ya, misalnya tentang kepiting yang kemudian bisa dibikin berak-rak gitu. Dan itu kan contoh-contoh yang kemudian harus dideliver ke masyarakat. Kalau enggak dia cuma jadi etalase itu. Betul. Nah, persoalan delivernya ini kalau dibebankan lagi ke IPB kan rasanya lucu kita. Bahwa IPB sudah berhasil mencari atau teknologi tertentu untuk bisa begitu.
bagaimana dia bisa dideliver ke masyarakat, tugasnya cuma ada dua, pada industri dan pada pemerintah sendiri. Nah, kalau pada industri saya nggak tahu, mudah-mudahan gagasan teknoparknya Teknopark Science atau apa tadi istilahnya? Science Technopark. Science Teknoparknya Prof. Arief itu memang bisa menjadi satu intermediary function untuk menemukan itu. Hampir beberapa waktu lalu saya baca, hampir rata-rata kira-kira riset-riset yang terapan itu mendominasi untuk perguruan tinggi di sana kira-kira 70% yang memang dikolaborasi dengan industri. Saya nggak tahu apakah di Indonesia komposisi sampai ke sana, Prof. Arief. Sudah. Yang kedua, suka tidak suka dari riset-riset yang ada, hampir 73% riset perguruan tinggi itu tidak terdeliver untuk kontribusi dalam pembuat kebijakan di negara berkembang. Maka kemudian lahirlah upaya-upaya untuk menarik perguruan tinggi menjadi sumber pengetahuan untuk membuat kebijakan. Tapi rasanya, Prof. Arief, kalau menurut saya ya, Bang Bursa nih, rasa-rasanya sih tidak perlu juga lah IPB dibebanin itu. Tidak perlu ya? Tidak perlu. Lebih baik pemerintahnya yang turun. Lebih baik Menteri Pertanian yang masuk ke IPB. Jangan IPB-nya yang harus membawa sesuatu menyampaikan. Nah, ini poin saya terakhir mungkin, Prof. Arief. Sekali kita tidak ubah modelnya, bahwa pemerintah yang datang ke tempat-tempat riset ini, rasanya kita akan mengulang-ulang aja tuh. Iya, berputar-putar nggak corona ya? Iya, jadi yang ketiga catatan saya, apa yang diceritakan oleh Prof. Arief kemarin itu akan bisa jalan kalau memang betul-betul pemerintahnya komit mau turun.